Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini Bapak membuat video pembahasan soal tentang bab 1, sistem gerak pada manusia. Jadi ini adalah soal-soal yang kemarin keluar di ulangan. Bapak bahas lagi agar kalian dapat mengingat jawabannya dengan baik dan benar, karena yang diulangankan adalah bagian-bagian yang penting dari materi bab 1. Dan soal-soal ini biasanya nanti ada yang mirip atau serupa atau bahkan sama keluar di ulangan tengah semester maupun di akhir semester. Bahkan sebagian dari soal-soal ini ada yang pernah muncul di ujian nasional. Jadi pastikan kalian mempelajari setiap soal dengan seksama dan mengingatnya dengan baik agar nanti ketika menghadapi soal yang sama atau serupa kalian bisa menjawabnya dengan baik. Mari kita lanjutkan pada pembahasan dan pelajari dengan seksama. Baik, kita mulai dengan soal nomor 1. Di antara hewan-hewan berikut yang memiliki endoskeleton adalah, nah di sini ada beberapa pilihan, tapi kita mulai dengan mengingat dulu apa itu arti endoskeleton. Kalian masih ingat apa itu endoskeleton? Endo, dalam, skeleton, rangka, sehingga bisa kita katakan endoskeleton adalah rangka dalam. Nah, di waktu kita membahas tentang rangka hewan, maka ada dua macam, endoskeleton dan exoskeleton. Endoskeleton ini biasanya kita temui di hewan vertebrata, hewan bertulang belakang. Kebanyakan adalah mamalia ya. Nah, tapi jenis hewan vertebrata sangat banyak. Jadi jangan hanya terpaku pada mamalia. Nah, berikutnya exoskeleton sebagai lawannya. Exoskeleton adalah rangka luar. Nah, ini adalah rangka yang dimiliki biasanya oleh hewan-hewan tertentu. Dalam hal ini, kalau tadi hewan vertebrata adalah rangka dalam, ya biasanya, memang hewan invertebrata, hewan yang tidak bertulang belakang, itu yang mempunyai exoskeleton. Yang paling mudah kita kenali diantaranya adalah moluska dan arthropoda. Arthropoda adalah hewan berbuku-buku, kaki berbuku-buku. Moluska hewan lunak ya. Di antara arthropoda yang mudah kita kenali adalah udang-udangan, krustasea, ataupun juga serangga. Nah, di soal ini kalau kita lihat yang ada serangga, di sini ada kupu-kupu, berarti arthropoda, exoskeleton. Jangkrik, serangga, itu juga exoskeleton. Nah, kupu-kupu sudah jelas tadi. Siput, moluska, lobster, berarti tersisa jawaban hanya bagian yang B ini, ayam, kucing, dan rusa. Dan kalau kita periksa, ayam, kucing, dan rusa ini semuanya termasuk hewan vertebrata bertulang belakang. Ayam termasuk unggas atau apes, kucing termasuk hewan mamalia seperti juga rusa. Nomor 2, jenis tulang yang terdapat pada daun telinga adalah, nah di sini pilihannya tulang rawan elastis, tulang kompak, tulang rawan hialin, tulang spons. Nah, sebetulnya di sini ada kemudahan karena kita ingat di sini kalau tulang kompak dan tulang spons itu termasuk tulang keras. Ya, sekali lagi, tulang kompak dan tulang spons, nah itu adalah termasuk tulang keras, padahal kita yakin telinga kita tidak terdiri dari tulang keras. Berarti pilihan kita hanya ada tinggal 2. Nah, yang harus kalian ingat untuk tulang rawan, yang terbanyak pada tubuh kita yang tersisa adalah tulang rawan hialin. Akan tetapi pada telinga kita
yang lebih penting adalah fleksibilitasnya, elastisitasnya, sehingga telinga kita mudah kita bengkok-bengkokkan ya. Jadi jawabannya tulang rawan elastis pada daun telinga kita. Nah, jadi keistimewaannya tulang rawan elastis, kalian harus ingat telinga ya. Sedangkan kalau tulang rawan yang hialin, kalian ingat sebagai tulang yang terbanyak, tulang rawan terbanyak. Tulang rawan hialin, ini tulang rawan terbanyak pada tubuh kita. Jadi kita pilih jawaban tulang rawan elastis untuk daun telinga. Hewan yang mempunyai eksoskeleton sekaligus endoskeleton adalah, nah ini adalah hewan istimewa, dan ketika di video Bapak sudah dijelaskan dengan jelas. Hewan yang mempunyai endoskeleton dan eksoskeleton sekaligus adalah hewan ya kura-kura dan penyu. Eksoskeleton, kura-kura dan penyu. Nah, di sini jawabannya ada kura-kura, ikan, capung, terenggiling. Dengan sendirinya jawabannya kita pilih kura-kura. Sedangkan nanti mungkin di soal berikutnya bisa jadi yang muncul jawabannya adalah penyu. Kalian harus ingat dua-duanya. Nah, nomor 4, hewan berikut mempunyai eksoskeleton kecuali. Nah, hati-hati dengan kata kecuali. Kecuali artinya menyatakan tidak. Jadi dicari yang endoskeleton, sebab semua ini adalah eksoskeleton kecuali ada satu yang endoskeleton. Nah, kalau dilihat di sini ini adalah bunglon, ini atau iguana ya, atau yang ini ubur-ubur, yang ini belalang atau jangkrik, dan yang ini cumi-cumi. Nah, mudah kita kenali, jangkrik atau belalang ini termasuk serangga. Cumi-cumi dan ubur-ubur adalah termasuk moluska. Dengan demikian kita yakin itu adalah eksoskeleton. Berarti tinggal satu lagi. Nah, kalau kalian paham, ini iguana ataupun kadal ataupun bunglon itu termasuk reptil, sehingga dengan sendirinya dia bertulang belakang. Sehingga pilihan kita yang tidak mempunyai eksoskeleton adalah binatang ini, binatang bunglon ya. Karena ada kata kecuali, berarti bukan eksoskeleton yang dicari, tapi yang mempunyai endoskeleton. Yang kelima, jenis tulang rawan yang terbanyak terdapat pada manusia adalah tulang rawan elastis, tulang spons, tulang rawan hialin, tulang rawan fibrosa. Nah, kalau kalian ingat, ini tadi di jawaban nomor 3 kita sudah membahas. Yang harus diingat dari tulang rawan itu adalah tulang rawan elastis pada telinga, dan tulang rawan yang terbanyak adalah tulang rawan hialin. Jadi kita langsung jawab ya, karena sudah dibahas tadi. Tulang rawan hialin. Bagaimana dengan mineral penyusun tulang keras? Nah, mineral penyusun tulang keras ini sebetulnya adalah kalsium. Nah, mungkin kalian ingat di susu ada ya kalsium, magnesium, dan fosfat. Jadi 3 ini yang harus kalian ingat sebagai penyusun tulang keras. Lapisan di luar tulang keras tempat melekatnya otot dinamakan. Nah, ini kalau kita perhatikan satu-satu, ada periostem, canaliculi, osteosit, lamella. Maka dari video Bapak, kalian akan dapatkan bahwa lapisan yang berupa selaput tempat melekatnya otot dinamakan dengan periostem. Ya. Sedangkan canaliculi, osteosit, dan lamella itu sudah ada di dalam tulang kerasnya sendiri. Perhatikan gambar kerangka manusia berikut. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini berarti mungkin nanti ditanyakan salah satu. Tapi pada soal kita kali ini, sendi yang ditunjukkan oleh nomor 2. Nomor 2 di sini. Artinya di siku kita. Kalau kita rasakan, ini bentuknya seperti engsel pintu ya. Jadi sendi di siku kita adalah sendi engsel. Nah, begitu. Nah, sendi putar, sendi pelana, sendi peluru, mungkin yang sering ditanyakan adalah sendi peluru. Sendi peluru nanti kalian tinggal di bahu atau di panggul ya di sini. Tapi di sini tidak ada ditunjuk, berarti 1. Di sini adalah sendi peluru. Sedangkan sendi engsel ada lagi di nomor 4. Nah,
Kalau sendi putar nanti misalkan di atau tengkorak dengan tulang atlas ini ya. Nah, kita lanjutkan ke nomor 9. Sendi peluru pada tubuh manusia terdapat pada, nah di sini mana ya? Tadi sudah kita bahas sebentar. Ternyata ada pada bahu ya. Nah, kalau dilihat di gambar yang di atas, di sini di nomor 1 ya. Jadi cirinya apa? Ada satu bentuk mangkuk dan ada satu lagi yang ada di dalamnya, yang bebas berputar di dalam mangkuk tersebut. Tulang yang tidak termasuk rangka aksial. Nah, ingat rangka aksial itu dari tengkorak sampai ke bawah ya. Nah, sementara kalau tangan dan kaki tidak termasuk. Berarti di sini kita cari yang termasuk tangan dan kaki. Karena di sini yang tidak termasuk rangka aksial. Nah, tulang pipi itu ada di tengkorak kita. Tulang rusuk termasuk ya sebagai penyusun. Nah, tulang leher apalagi dia termasuk bagian dari tulang belakang. Nah, tulang kering ini kalau kita bahas ternyata ada di depan betis kita, di kaki kita bagian bawah. Jadi tulang yang tidak termasuk rangka aksial adalah tulang kering karena berada di kaki. Tulang-tulang yang berada di tangan dan kaki tidak termasuk rangka aksial. Selanjutnya kita lihat soal nomor 11. Salah satu fungsi tulang belakang. Nah, salah satu fungsi tulang belakang memberi bentuk. Apakah tulang belakang kita memberi bentuk? Nah, mungkin kurang ya dibandingkan yang lain. Misalkan kalau tulang tengkorak terlihat sekali memberi bentuk ya. Menghubungkan tulang-tulang penting. Definisi tulang penting ini tidak pernah kita bahas. Jadi ini tidak tepat. Menyangga berat kepala, nah ini juga tidak hanya seperti ini saja fungsi tulang belakang, meskipun disebutkan salah satu ya. Nah, tapi yang lebih tepat sesuai dengan penjelasan Bapak di video dan juga di buku kalian adalah adanya tulang belakang itu memungkinkan manusia melakukan berbagai posisi dan gerakan dari tubuh kita. Jadi jawaban yang paling tepat dari pertanyaan ini adalah bagian D ini ya, memungkinkan manusia melakukan berbagai posisi dan gerakan. Nomor 12, perhatikan pernyataan berikut. Berikut adalah nama-nama tulang yang termasuk rangka apendikular. Nah, ini lawan dari berikut adalah nama-nama tulang termasuk rangka apendikular. Apendikular berarti lawan dari tulang rangka aksial. Kalau aksial yang jadi poros, apendikular berarti yang di luarnya, yaitu tangan dan kaki kita. Nah, biasanya kita ada apendikular atas dan apendikular bawah. Atas berarti tangan, sedangkan bawah berarti kaki. Nah, di sini tulang yang termasuk rangka apendikular atas adalah, nah berarti tulang-tulang yang ada di tangan. Nah, ini memang agak ribet ya kalau di sini menggunakan istilah, tapi kalian harus hafal. Ulna ini adalah tulang hasta. Jadi termasuk ya, tulang hasta ada di lengan bawah kita. Radius juga tulang pengumpil, ini juga ada di tangan kita. Sedangkan karpal itu adanya di pergelangan tangan kita. Nah, ini juga pergelangan tangan masih termasuk bagian dari tangan. Tapi tulang femur ini adanya di kaki, yaitu tulang paha. Sehingga dengan demikian kalau yang termasuk rangka apendikular atas adalah 1, 2, dan 3. Jawabannya adalah yang ini 1, 2, dan 3 ya. Lanjut ke nomor 13, jumlah ruas tulang punggung ya. Jumlah ruas tulang punggung ini seperti kita ingat mulai dari paling atas kita, yaitu tulang tulang leher. Tulang leher itu ada 7, kemudian 12 tulang punggung, 5 lagi disebut tulang pinggang, 5 lagi ruas tulang kelangkang, dan terakhir 4 itu adalah tulang ekor. Jadi 7, 12, 5, 5, 4. Nah, ini kebetulan semuanya ada. Tapi kalau yang ditanya tulang punggung, jawabannya adalah berapa? 12 ruas tulang punggung.
Karena 7 tadi leher, 12 tulang punggung, 5 tulang pinggang, dan seterusnya. Di antara fungsi berikut yang tidak termasuk fungsi rangka. Nah, ini sebetulnya mudah ya. Nah, alat gerak pasif itu jelas. Rangka adalah alat gerak pasif. Penghasil sel darah merah dan darah putih, betul, ada di sebagian tulang-tulang pipa menghasilkan sel darah. Kemudian menegakkan tubuh kita. Nah, ini juga termasuk dari apa yang dibahas waktu kita membahas fungsi rangka. Melindungi pikiran kita. Nah, ini salah karena pikiran bukan otak ya. Kalau pikiran itu sesuatu yang abstrak, sementara kalau otak itu adalah organ. Jadi melindungi pikiran kita tidak bisa dilakukan oleh rangka. 15. Kemampuan otot melakukan gerak karena otot mempunyai ciri seperti berikut, kecuali. Berarti dicari yang salah ya kalau kecuali. Nah, kontraksibilitas itu betul, artinya mengkerut. Nah, ekstensibilitas itu memanjang. Elastisitas berarti kembali ke bentuk aslinya. Visibilitas, wah ini kalau artinya visibilitas ini artinya dapat dilihat, berarti ini tidak termasuk kemampuan otot, ini hanya tipuan saja. Jadi pilihan kita adalah visibilitas. 3 yang ini kalian harus hafal: kontraksi, ekstensi, dan elastis. Tinggal tambahin dengan bilitas yang menyatakan kemampuan. Itu adalah kemampuan otot. 16. Jenis otot seperti pada gambar di bawah terdapat pada. Nah, ketika ada garis-garis terang dan gelap seperti ini, kita curiga dengan 2, otot lurik atau otot jantung. Cek apakah ada cabang atau tidak. Kalau tidak ada cabang, maka dia bukan otot jantung. Nah, di sini dari gambar kita tidak ada cabang, berarti ini adalah otot lurik biasa, maka dia menempel pada rangka, bukan pada organ tubuh. Nah, di sini di antara ini dada, lambung, jantung, usus, yang menempel pada rangka adalah otot di dada. Sedangkan lambung itu organ, jantung juga organ, usus juga organ. Kalau jantung nanti ototnya adalah otot jantung, lambung dan usus adalah otot polos. Jadi tidak akan ada garis terang gelap seperti ini. 17. Bagian tengah otot lurik yang membesar disebut. Nah, ini kalau kalian ingat waktu Bapak menjelaskan tentang otot yang berbentuk gelendong ataupun yang silinders, itu ada yang membesar di tengah dan ujung mengecil. Yang membesar di tengah disebut empal, sedangkan bagian yang di ujung yang menempel pada tulang disebut tendon ya. Jadi empal dan tendon. Empal di tengah, tendon di ujung. Nah, kalau aktin itu garis terang gelapnya ya, aktin dan miosin. Nah, tendon justru ujung, bukan di tengah ya. Nah, lanjut ke nomor 18. Perhatikan gambar sel otot di bawah. Ini juga sering keluar. Nah, gambar-gambar otot seperti ini. Jadi tolong diperhatikan bahwa di sini bentuknya tidak silindris. Berarti ini adalah otot gelendong, dan satu-satunya otot gelendong adalah otot polos. Dan otot polos terdapatnya pada organ. Nah, kalau organ-organ dalam berarti tidak menempel pada rangka ya, ini salah. Bekerja secara sadar tentu tidak, karena kita tidak mengontrol bagaimana cara kerja usus kita, paru-paru kita. Nah, tidak cepat lelah, ini benar, karena bekerja terus-menerus tapi tidak capek. Nah, bekerja cepat, nah ini salah. Dengan sendirinya jawaban yang benar adalah sifat otot polos adalah tidak cepat lelah, tapi bekerja lambat dan teratur. 19. Di antara pernyataan berikut yang merupakan ciri otot jantung adalah otot jantung, berarti dia bentuknya silindris, terus bergaris terang dan gelap. Bedanya adalah dengan otot lurik biasa, intinya banyak di tengah. Nah, tolong diingat kalau jantung intinya di tengah, sedangkan otot lurik biasa intinya ada di tepi. Ahmad membalik telapak tangannya hingga menghadap ke atas. Gerakan tangan Ahmad tadi termasuk gerak. Nah, kalau kalian ingat, menghadapkan tangan ke atas dan menelungkupkan,
itu adalah supinasi dan pronasi. Tapi di sini yang ada adalah supinasi. Jadi sebetulnya ini mempermudah ya. Bukan supinasi atau pronasi, tapi kita sudah bisa langsung memilih supinasi. Jadi menghadapkan ke atas itu namanya supinasi, menelungkupkan namanya pronasi. Gerakan yang termasuk gerak antagonis fleksi. Fleksi artinya membengkokkan, ya. Membengkokkan. Mana gerakan yang membengkokkan? Kalau dilihat di sini, menundukkan kepala bukan membengkokkan, karena memang bagian yang berbeda. Meluruskan itu lawan dari membengkokkan. Jadi yang betul adalah menekuk lutut kaki. Jadi fleksi ini bisa terjadi di tangan kita, menekuk siku, sedangkan di kaki menekuk lutut kaki. Kelainan tulang yang dialami anak pada gambar di bawah dinamakan, nah ingat ya, kalau ke depan apa? Lordosis, ke belakang kyphosis, sedangkan ke samping kiri kanan skoliosis. Rakitis tidak termasuk yang kelainan tulang punggung. Jadi di sini kalau dilihat si anak ini maju bagian perutnya, berarti maju. Kalau maju tulang punggungnya maju ke depan, namanya adalah lordosis. Ya, tolong diingat karena tiga hal ini, lordosis, kyphosis, dan skoliosis, itu sering keluar sebagai bahan soal. Dan boleh jadi nanti yang ditanyakan di soal berikutnya bukan lagi kok lordosis, tetapi kyphosis atau skoliosis. Berarti kalian harus hafal semuanya. Lordosis ke depan, kyphosis ke belakang, skoliosis ke samping kiri dan kanan. Radang pada sendi yang menyebabkan cairan sendi menjadi kering karena kehilangan cairan sinovial disebut. Nah, sebetulnya ini termasuk artritis ya. Tapi artritis radang pada sendi ini ada dua kemungkinan, eksudatif atau sika. Nah, kalau yang sampai kehilangan cairan itu adalah artritis sika. Sedangkan pada eksudatif itu nanti sendi terinfeksi dan mengeluarkan cairan yang bernanah. Jadi jawaban yang tepat untuk sendi menjadi kering ini adalah artritis sika. Kelainan pada orang tua sehingga punggung membungkuk dan tulang-tulangnya mudah patah disebut dengan, nah meskipun ada kata membungkuk artinya menekuk ke belakang, tapi di sini ada kata kunci lain, tulang-tulangnya mudah patah. Nah ini biasanya karena kerapatan tulang sudah berkurang. Dan di sini pun ada petunjuk lain, orang tua. Biasanya terjadi pada orang tua. Nah ini biasanya kita kenal dengan pengeroposan tulang atau nama lainnya adalah osteoporosis. Terakhir dari soal ulangan kita adalah pada saat kita membengkokkan siku tangan kita, kerja otot yang terjadi adalah, ingat bagian yang depan ini namanya bicep, bagian yang belakang tricep. Berarti ketika kita membengkokkan, bagian depan ini kontraksi, bicep kontraksi. Tapi yang belakang harus berlawanan, dia harus mengendurkan atau relaksasi. Jadi kita cari yang bicepnya kontraksi, tricepnya relaksasi. Ternyata jawabannya ada pada bagian terakhir ini. Nah, boleh jadi waktu ulangan memang Bapak tidak memberikan nomor, Bapak acak soalnya dan juga urutan jawabannya. Oleh karena itu, mohon pembahasan ini kalian perhatikan karena bagian-bagian yang keluar dari soal ulangan ini adalah bagian-bagian yang penting. Dan seringnya mungkin nanti akan keluar pula di ujian-ujian yang lain, seperti penilaian tengah semester maupun penilaian akhir semester. Bahkan terkadang sampai soal UN pun mengeluarkan soal di antara soal-soal seperti ini. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.